perkuliahan pada siang hari ini secara online dengan berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya ini di blog 12 ini ya. Ya, sudah nampak ya untuk PowerPoint-nya ya. Sudah ada. Ya, sambil ya. Ya, jadi ya terkait dengan hormon ya. Apa yang menjadi tugas saya adalah menyampaikan ya, aspek laboratoriumnya. Nanti ada 2 kajian ya. Yang pertama terkait dengan hormon tiroid. Yang kedua terkait dengan pankreas ya, atau nanti khususnya ini untuk diabetes mellitus. Jadi yang pertama saya sampaikan untuk aspek laboratorium kelainan hormon tiroid. Baik, yang pertama yang Anda harus memahami ya secara mendalam ya bentuk dari tiroid ya, letaknya di mana ya. Kemudian juga Anda harus tahu ya tentang arteri ya, vena yang terkait ya. Kemudian juga yang lebih mendalam lagi ya harus mengetahui struktur ya. Struktur histologinya ya. Jadi ini saya sekilas-sekilas saja ya, karena nanti pasti ada kuliah lain yang akan membahas ya. Jadi kalau kita lihat secara cepat saja ya, letak hormon tiroid ya atau organ tiroid itu ada di leher ya, yang kemudian dia ada di bawah ya, ada di bawah kartilago tiroid ya. Jadi ada namanya jakun ya, kalau Anda paham, laki-laki kan menonjol ya jakunnya ya. Itu merupakan kartilago tiroid ya, jakun itu. Nah, nanti agak lebih ke bawah ya. Itu nanti bertengger di situ ya. Bangunan seperti kupu-kupu ya, yaitu tiroid ya. Jadi ada bentuk ya struktur histologi yang khusus ya dari hormon tiroid itu adalah adanya sel-sel folikel ya. Jadi sel folikel. Jadi itu selapis sel yang membentuk suatu bangunan ya, seperti lingkaran ya. Jadi ada sel-sel bentuk kuboid ya, di mana sel kuboid ini juga bisa agak membesar atau kadang mengecil ya, menjadi seperti ke arah silindris ya, tapi basically dia bentuknya kuboid ya. Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu ada koloid ya, jadi massa koloid itu adalah massa yang terkait dengan hasil atau produksi dari sel-sel folikel tadi ya, jadi yang bentuknya kuboid tadi melingkar ya, dia memproduksi hormon khususnya ya, hormon T3, T4 ya, yang nanti akan disimpan di dalam massa koloid ya. Jadi ini harus Anda ingat ya struktur histologinya ya. Baik. Nah, selanjutnya berkaitan dengan sintesis ya. Jadi kita harus memahami sintesisnya ya. Jadi di dalam sel folikel ya, Anda harus ingat sel folikel tadi yang bentuknya kuboid tadi yang melingkar tadi ya. Itu ada bahan
hormon tiroid ya, yaitu tiroglobulin ya, yaitu tirosin ya yang diikat oleh globulin ya. Tirosin yang diikat oleh globulin. Nah, kemudian ada proses iodinasi ya melalui enzim TPO ini ya. Nanti akan menjadi monoiodotirosin dan diodo ya. Ada mono, ada diodo. Nah, kemudian akan ada mekanisme coupling ya. Jadi pertama mekanisme iodinasi, yang kedua mekanisme coupling atau penggabungan ya. Dibuat couple ya. Ada yang jumlahnya 4 ya, ada yang iodiumnya 4, ada yang 3 ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai free thyroxine itu. Nanti ada T4, ada T3 ya. Kalau awalnya dia tiroglobulin atau tirosin yang diikat oleh globulin ya, kemudian deiodinasi menjadi monoiodotiron dan diodo ya, yang kemudian akan berakhir ya menjadi dua bentuk ya, yaitu tetra ya dan yang tri atau 3 ya, jadi T4 atau T3 ya. Secara lebih dalam lagi Anda bisa melihat dari proses iodinasi ya di dalam sel folikel tadi ya, itu iodium. Jadi ingat memang erat kaitannya ya antara organ tiroid atau hormon tiroid dengan iodium. Nanti ketika ada orang kekurangan iodium, dia pasti akan mengalami defisiensi tiroid ya. Karena ini harus diiodinasi dulu ya, tiroglobulin tadi atau tirosin tadi yang terikat globulin menjadi T1 ya, kemudian ada yang menjadi T2 ya, dan kemudian dengan mekanisme coupling ya, dia akan menjadi T4 ya maupun T3 ya. Dan nanti melalui stimulasi TSH ya, thyroid stimulating hormone ya, yang dikeluarkan oleh hipofisis ya. Jadi Anda harus ingat juga ada nanti sistem hierarkinya ya, ada hipotalamus, ada hipofisis, dan ada pada organnya ya. Jadi ada namanya TSH. TSH dirilis oleh kelenjar hipofisis ya, dia memacu keluarnya ya, memacu keluarnya T3 T4 dari dalam ininya poolingnya ya di masa koloid tadi ya, dia ingin keluar ya, keluar kembali ke folikel dan akhirnya masuk ke dalam darah ya. Nah, disitulah mulai akan aktif ya, dan di darah memang dia tidak berkeliaran sendiri-sendiri ya, T4 maupun T3 ya, dia akan terikat oleh globulin ya, thyroid binding globulin, atau terikat oleh albumin, atau terikat oleh prealbumin. Jadi nanti ada protein-protein yang memang tugasnya mengikat ya, mengikat T4 atau T3. Dan dia nanti akan bersirkulasi di dalam darah dan memberikan efek ya, efek metabolisme. Yaitu sekilas mengenai produksi hormon tiroid ya. Jadi ada nanti tetraiodothyronin ya, yang kita sebut T4 atau tiroxin ya. Ada triiodotironin ya yang kita sebut T3. Tapi ada nanti yang disebut triiodotironin yang reverse ya, reverse. Jadi reverse ini sebetulnya secara gambaran ya, gambar molekul mirip ya, mirip T3 ya. Tetapi yang berbeda adalah letak nempelnya iodium ya. Anda perhatikan pada gambar ya. Jadi kalau yang triiodotironin T3 ya, itu letaknya di tengah ya. Ada I yang terikat pada bangunan yang di tengah, tapi pada reverse ya, yang sifatnya inaktif ya, tidak aktif, itu ada di bawah. Jadi ini perbedaan strukturnya harus diketahui, dan pada akhirnya ternyata membuat T3 ini yang sifatnya tidak aktif ya, atau reverse T3 ini sesuatu yang tidak aktif. Nah, di perifer ya, atau di dalam darah tepi ya, di dalam darah tepi ya, yang akan masuk ke dalam jaringan, ternyata T4 itu nanti akan berubah ya, sebagian menjadi T3 ya, dan beberapa yang lain atau lebih
sedikit ya, relatif lebih banyak 45% ya, 45% dari reverse ya. Jadi hanya 40 yang menjadi T3 ya, yang 45% menjadi reverse yang sifatnya tidak aktif tadi. Terus Anda ketahui ada T4, ada T3 yang aktif dan ada T3 yang inaktif ya. Nah, untuk gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau secara besar-besaran ya, produksi eksklusif tiroid adalah T4 ya. Itu secara khusus seperti itu. Nah, kemudian T3 ini akan dibentuk 70-90% itu di luar ya. Jadi hanya 10% yang dibuat di dalam ya, yang kemudian dirilis ke darah ya. Tapi kemudian mayoritas adalah bersumber dari T4. Mayoritas bersumber dari T4. Jadi ini diproduksi di luar ya, yaitu sumbernya dari T4. Kemudian ada namanya proses deiodinasi ya. Jadi deiodinasi itu diambilnya kembali yodium ya. Jadi ini proses penginaktifan hormon tiroid itu ada di liver ya. Dibentuk inaktifan ada di liver. Jadi tentunya hormon T4 ya maupun T3 ya itu sifatnya ada masanya ya, ada kedaluarsanya. Dan dia diproses oleh liver ya untuk ya diambil kembali yodiumnya ya. Sehingga akan tersisa ya tirosin ya, tirosin. Tirosin akan terikat globulin. Jadi harus membedakan ada istilah tiroksin ya. Tiroksin itu T4 ya. Tapi ada bahan awal hormon tiroid adalah tirosin, namanya tirosin. Nah, ada beberapa sifat yang khusus dari T3 ya. Jadi T3 ini aktivitasnya itu lebih potensi ya daripada T4. Bahkan disebut 3-4 kalinya ya potensinya. Jadi kalau secara biologis ya, secara biologis di dalam darah ini yang sifatnya potensi aktif adalah T3 dibanding T4. Nah, sedangkan reverse ya, reverse itu sifatnya inaktif ya. Jadi dia ya bentukan dari T4 ya, tetapi sifatnya tidak aktif. Nah, Anda ingat kalau di dalam darah ya, di dalam darah itu nanti ada T4 atau T3 yang terikat ya, baik terikat oleh globulin ya, mungkin juga terikat oleh albumin atau terikat oleh prealbumin ya. Itu ada sekitar 99,7% ya untuk T3 atau 99,97% untuk T4. Jadi dia terikat ya. Nah, sedangkan nanti dari sistem keseimbangan kimia ya atau sistem kesetimbangan dia nanti ada yang free ya. Free itu lepas ya. Free itu lepas. Ya kalau untuk T4, free T4 ada sekitar 0,03% ya, sedangkan yang free T3 ada 0,3%. Jadi lebih banyak. Nah, inilah yang sebetulnya yang sifatnya aktif ya, yang dia akan nempel pada reseptor di sel-sel tubuh kita ya, yang kemudian dia bersifat aktif ya terhadap metabolisme. Ya. Jadi ingat ada T4 yang terikat ya, ada yang free ya. Nah, yang sifatnya aktif adalah yang free ya. Free itu tidak terikat apa-apa ya, dan dia akan nempel pada reseptor ya. Ya reseptor terserah ya di mana, tergantung organ yang akan teraktivasi ya. Jadi setiap proses ya, aktivasi itu selalu melibatkan adanya reseptor ya, atau penerima ya. Sehingga nanti akan muncul proses biokimia yang berkelanjutan. Ya seperti diketahui ya bahwa pentingnya hormon tiroid itu sangat banyak ya. Jadi dia meningkatkan konsumsi oksigen ya. Jadi dia berpotensi ya membentuk energi ya, kalorigenik. Kemudian juga perkembangan pertumbuhan ya, maturasi seksual ya, maturasi
fungsi-fungsi dari alat-alat seksual manusia ya, reproduksi ya, kemudian juga maturasi dari otak kita ya, CNS ya, kemudian juga meningkatkan ya heart rate ya, kontraksi jantung ya, kemudian juga meningkatkan sintesis protein ya. Jadi ini fungsinya memang terkait dengan mengaktifasi ya, jadi sifatnya itu mengaktifasi. Jadi kalau ada orang tidak punya tiroid ya, dia pasti menjadi lemah ya, menjadi lesu ya. Jadi menjadi tidak aktif ya tubuhnya. Tapi ketika dia memiliki hormon tiroid yang adekuat ya, ya dia menjadi dinamis ya. Jadi sifatnya tiroid adalah bersifat dinamis ya terhadap proses kehidupan. Jadi harus diingat bahwa tiroid adalah salah satu ya hormon yang menstimulasi kehidupan ya, kehidupan metabolisme tubuh manusia. Anda juga harus memahami mengenai hierarki ya, hierarki dari regulasi hormon tiroid ini harus betul-betul paham ya. Jadi ada wilayah yang dikelola oleh hipotalamus ya, paling atas ya, kemudian lebih bawah oleh kelenjar hipofisis atau pituitari ya, yang kemudian adalah pada organnya sendiri ya, pada organ tiroidnya. Nah untuk hipotalamus dia mengeluarkan yang namanya TRH ya, TRH, thyroid releasing hormone ya, kemudian ada TSH yang dikeluarkan oleh hipofisis atau pituitari, ya, thyroid stimulating hormone, dan kemudian akan memacu tiroid mengeluarkan T4 ataupun T3 ya. Jadi hierarki ini sebetulnya mekanisme untuk mengendalikan ya. Jadi ada bentuk umpan negatif, ada bentuk umpan positif ya. Nah, ketika mengalami kebutuhan ya, kita butuh untuk meningkatkan metabolisme ya. Itu pasti akan muncul dorongan ya untuk meningkatkan ya. Sehingga dia akan memacu hipotalamus ya, juga memacu hipofisis ya. Misalnya Anda berada di tempat yang sangat dingin ya, ada di pegunungan yang sangat tinggi ya, yang cuacanya dingin. Anda butuh energi. Dan disitulah peran umpan balik itu. Dia akan memacu ya hipotalamus ya, keluar TRH. Kemudian TRH dikeluarkan hipofisis ya, memacu hipofisis, keluar TSH. Kemudian dari TSH memacu tiroid mengeluarkan T4 T3 sehingga muncul bentuk peningkatan kalori ya, atau peningkatan panas agar tubuh bisa menyesuaikan. Atau sebaliknya ada di tempat yang panas ya, artinya kita sudah cukup panas atau mungkin berlebihan panas ya, dia akan dilakukan penekanan. Jadi ada sistem umpan balik ya, namanya negatif feedback ya, atau mungkin juga menekan ya di tempat yang panas ya, karena kita nggak butuh kalori banyak-banyak ya. Sehingga nanti akan ditekan porsi TRH ya, ditekan porsi TSH, dan kemudian akan tertekan T4 dan T3 sehingga kita ya cukup kalori yang sedikit saja ya ketika di daerah panas. Jadi itu bentuk yang luar biasa ya dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala ya kepada tubuh kita ya. Jadi secara automatically ya, secara natural ya, dan kemudian menjadikan kita itu aman, nyaman ya hidup kita ya, menjadi terkontrol, terkendali ya. Karena ada sistem hierarki yang sebetulnya tidak kita sadari. Jadi kita nggak sadar bahwa ada mekanisme seperti ini. Tapi yang jelas di dalam darah akan terjadi peningkatan TRH, peningkatan TSH ya, peningkatan T4, T3 ketika butuh ya. Atau sebaliknya, terjadi penurunan TRH, penurunan TSH ketika kita memang tidak butuh peningkatan panas misalnya. Ya sebaliknya terkait dengan heart rate, jantung, dan lain-lain ya. Jadi ini memang sifat pemicunya terhadap multi organ ya, tidak hanya satu tempat misalnya di sel atau mitokondria, tapi di banyak organ. Makanya ketika ada kelainan tiroid pun nanti akan bersifat multiple organ disorder ya, atau kelainan yang sifatnya multiple.
Ya, ini hanya menekankan mengenai regulasi tadi ya. Jadi ada regulasi dari hipotalamus ya, kemudian juga ada dari hipofisis ya, dan ya terakhir pada organnya tiroid sendiri ya. Jadi mekanisme yang luar biasa ya dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala ya kepada tubuh kita ya. Sehingga ini tanpa kita sadari kita menjadi eksis ya dalam kehidupan ini. Baik, untuk selanjutnya ini sudah mulai ke yang patologis ya. Jadi kalau kita ketemu kasus ya pertama pasti kita akan melihat kelainan yang sifatnya morfologi ya. Jadi yang paling gampang ya ketika melihat seseorang ya itu ada enggak masalah tiroid ya, kita lihat saja. Ada enggak goiter ya atau struma ya. Jadi pembesaran tiroid namanya struma ya. Kita lazimkan ya kata-kata struma ya untuk pembesaran tiroid. Entah penyebabnya apapun kita sebut struma ya. Atau goiter ya. Ada tidak goiter ya? Kalau ada ya nanti Anda lacak, nah, misalnya bentuknya nodul, apakah bentuknya difus ya, atau mungkin berbenjol-benjol ya, atau yang lain ya. Jadi melalui pemeriksaan fisik. Nah, kemudian kita masuk ke fungsional ya. Fungsional itu bagaimana ya fungsi dari hormon itu ya. Apakah dia itu hiper ya, ataukah dia hipo ya, atau mungkin EU ya. EU itu artinya normal ya. Bisa hipertiroidi, hipotiroidi ya, atau eutiroidi ya. Jadi ini terkait fungsional ya. Bisa jadi ada struma ya, struma jadi membesar, tetapi normal ya, eutiroid bisa ya. Bisa juga struma ya muncul, tapi sifatnya hipertiroid bisa. Atau sebaliknya, ada struma ya pembesaran tapi hipotiroid. Atau kadang-kadang tidak nampak pembesaran ya. Dilihat, diamati ya. Kemudian di periksa fisik kok nggak ada pembesaran, tapi bisa jadi fungsional ada permasalahan. Jadi ini kadang-kadang bisa bervariasi. Jadi kita lihat secara gampangnya ya lihat dulu bentuknya ya, morfologinya ya, yang kemudian kita lacak fungsionalnya. Nah, nanti fungsionalnya kita bisa lihat secara klinis ya, secara klinis. Jadi klinis itu artinya apa yang kita bisa lihat sehari-hari ya, secara real, secara nyata ya. Ya, kita lihat ini gambar orang yang memiliki goiter atau struma ya. Jadi membesar kelenjar tiroidnya ya. Nanti Anda kalau mau memeriksa secara fisik ya, ini pembesaran dari mana ya Anda lihat apakah pembesaran ini ikut bergerak ya ketika seseorang menelan ludah itu ya. Itu kalau Anda lakukan fisik ini ada benjolan sekitar leher, kalau dia ikut bergerak ketika menelan ludah bisa dipastikan itu memang pembesaran dari tiroid ya. Karena pembesaran dari kelenjar dari leher itu beragam ya sumbernya ya. Tapi salah satunya adalah dari pembesaran organ tiroid ya, yaitu struma ya. Nanti Anda ceknya lihat aja ketika dia bergerak, ketika diminta menelan itu adalah goiter atau struma. Ini seorang wanita dengan pembesaran ya, kita lihat amati ya. Kemudian ya kalau ingin lebih mantap ya lakukan palpasi ya, dipalpasi ya. Kemudian diminta menelan ya, ketika ada pergerakan ya, menelan ludah ya. Itu menunjukkan sumber pembesaran adalah dari organ tiroid. Itu morfologinya. Kita masuk ke fungsional ya, secara klinis ya. Jadi ada dua. Yang pertama hipertiroid ya. Jadi nanti klinis pasien itu akan meningkat denyut jantungnya ya, kejiwaannya merasa cemas ya, ada penurunan berat badan ya, ada kesulitan tidur ya, ada yang khas yaitu tremor pada ujung-ujung jari ya. Jadi ini khas ya, tremor itu nampak bergetar ya ujung-ujung jarinya. Kemudian yang tentunya malah meskipun dia terpacu tapi dia nampak lemah ya. Kemudian kadang muncul diare ya. Ada yang khas ya pada hipertiroid itu adalah menonjolnya bola mata ya.
Jadi ada exophthalmos ya, itu khas ya pada hipertiroid. Ya tergantung derajatnya ya, kalau sudah parah ya melototnya ya nampak sekali ya, tapi kalau belum parah ya sedikit melotot ya atau nampak penonjolan mata ya. Jadi ini klinis ya, Anda ingat ini klinis ya, klinis hipertiroid. Nanti ada yang namanya hipotiroid ya. Kalau hipotiroid ya berlawanan ya, semuanya serba lemah ya. Jadi berat badan malah naik ya, kemudian kulit kering ya, tidak diare tapi malah konstipasi ya. Kemudian ya ini terkait dengan sesuatu yang sering pada wanita bisa terjadi gangguan menstruasi ya. Ini gambarnya ya. Jadi biasanya orangnya akan nampak gemuk ya, nampak sekilas obes ya. Nanti begitu di terapi ya itu nampak dia akan menjadi lebih langsing atau lebih kurus ya. Atau sebaliknya tadi yang hiper itu biasanya kurus ya. Nanti setelah diterapi dia akan jadi gemuk ya. Ini klinis ya dari kelainan hiper ya, hipertiroid secara fungsional maupun hipotiroid secara fungsional. Nah, nanti ada klinis-klinis yang khas ya dari defisiensi yodium khususnya ya pada daerah-daerah endemik defisiensi yodium ya, yaitu penderita yang pada anak-anak menjadi kreatin ya, menjadi kreatin, sedangkan pada yang dewasa yaitu ada pembesaran atau struma ya yang kita sebut gondok ya. Di gondok itu struma yang memang terkait dengan kekurangan yodium ya, membesar. Ini Anda bisa lihat di daerah lereng gunung ya. Di orang-orang di lereng gunung Merapi, Merbabu dulu banyak sekali ya yang mengalami penyakit kekurangan yodium ini. Kita sebut gagi ya. Tapi sekarang sudah menurun ya dan jarang ya. Karena intervensi pemerintah sudah sangat intens ya, baik itu dengan suntikan ataupun juga oral ya, oral yodium. Ya, itu yang terkait dengan klinis ya. Ada yang hipertiroid, ada yang hipotiroid, ada juga yang kekurangan yodium ya. Nah, kita masuk ke aspek laboratoriumnya ya. Jadi ada 3 yang utama ya tes panel tiroid ini. 3 utama adalah TSH ya. Yang kedua adalah T4 ya, atau free T4 ya. Yang ketiga adalah T3 atau free T3. Jadi yang pertama adalah TSH ya. Kita lihat TSH ini adalah stimulan hormon ya yang keluar dari hipofisis ya. Nah, ini untuk menunjukkan ada tidaknya kelainan fungsional ya, apakah hipo atau hiper ya. Dan ini sifatnya berkebalikan ya. Jadi kalau TSH-nya naik itu menunjukkan hipo ya. Tapi kalau TSH turun itu malah hiper, jadi berkebalikan. Sedangkan T4 atau free T4 ini selaras ya. Jadi kalau T4-nya turun ya berarti ya hipotiroid. T4-nya naik ya hipertiroid. Jadi ini selaras. T3 pun selaras juga ya. Kalau T3-nya naik ya hipertiroid, kalau T3-nya turun itu hipo ya. Jadi ini selaras ya. Anda harus ingat TSH berkebalikan atau berbanding terbalik ya. Namun kalau T4 dan 3 ini sifatnya berbanding lurus atau selaras ya. Jadi ini perlu diketahui karena memang TSH meningkat karena adanya pacuan ya. Ketika kekurangan dia pasti memacu ya. Jadi akan berbanding terbalik. Nah, kita gunakan tabel ini ya untuk memaknai atau menginterpretasi ya. Jadi kita ambil aja contoh misalnya ada kasus ya. Kita lihat pembesaran, ada struma, pembesaran gondok ya atau pembesaran kelenjar tiroid, struma atau goiter. Kita cek TSH-nya ya. Ternyata tinggi ya. T4, T3 normal ya, bisa jadi begitu ya keadaannya. Nah, itu namanya subklinik ya, subklinik ya. Jadi ini namanya subklinik. Subklinik hipotiroid ya, hipo ya. Jadi karena TSH berkebalikan. TSH high ya, ininya hipo ya.
Tapi ini masih subklinik, artinya belum tuntas ya, belum menuju klinis. Tapi nanti kalau seperti yang di bawah ini ya, yang TSH-nya naik ya, tetapi T4-nya turun ya, T3 pun turun atau mungkin bisa jadi normal, ini kita sebut hipo ya, hipotiroid. Jadi Anda harus cermat ya, melihat konstelasi perubahannya ya. Jadi kalau masih awal-awal ya biasanya TSH tinggi ya, yang lainnya normal. Tapi kita harus peka, harus hati-hati, ini nggak lama lagi orang ini akan mengalami hipotiroidnya. Ya keadaannya seperti yang di bawah ini, TSH high ya, yang lainnya low ya, atau mungkin kadang T3 bisa normal ya, karena yang paling sensitif antara T4 dan T3 kalau untuk menghadapi kasus hipo itu adalah yang sensitif T4 ya. Nah, kemudian ada kasus TSH-nya rendah ya, tetapi yang lain normal, ya ini kita sebut subklinik hiper ya, hipertiroid. Ada juga kasus TSH-nya rendah ya atau low ya, kemudian T4 high atau mungkin bisa normal, T3 T4 atau T3 ya, ini bisa high atau normal, ini juga disebut hipertiroid. Jadi ini harus cermat ya memaknai ini ya. Jadi ada keadaan yang memang tidak sesuai teori ya, kita harus cermat dan harus melihat klinis juga ya, lihat klinisnya ya, kemudian dicocokkan dengan konstelasi dari TSH, T4 atau T3. Bisa juga Anda gunakan free ya, free T3 atau free T4 ya, jadi boleh ya. Jadi cek TSH, free T4, free T3 itu boleh ya. Nggak harus T4 total atau T3 total ya. Karena memang pemeriksaan free T3, T4 itu relatif mahal ya. Sehingga sering kita upayakan yang lebih murah untuk pasien ya T4, T3 total ya. Tapi kalau free T3, free T4, free ya, free T4 atau free T3 ini harganya mahal, sehingga ya kita ingin mempermudah pasien ya dengan biaya yang murah ya kita cek T4, T3 total ya. Tapi semuanya bisa dipakai ya. Dan interpretasinya pun sama ya. Antara T4 dengan free T4 ya, T3 dan free T3 itu sama. Nah, kadang-kadang ada yang kondisinya paling bawah ya, rendah ya. Ini rendah, jadi rendah semua misalnya ya. Ya ini memang nanti harus dilacak ya. Ini karena kelainan sekunder ya, bisa kelainannya pada hipotalamusnya ya. Bisa juga mungkin kelainan pada hipofisis ya. Jadi nanti harus lebih cermat lagi ya, ada pemeriksaan scan ya dan pemeriksaan radiologis lain. Jadi ini yang basic ini ya, 3 TSH, T4 dan T3. Nanti ada juga pemeriksaan untuk melacak ya kaitannya dengan proses inflamasi yaitu autoimun ya atau autoantibody ya. Itu tes antibodi tiroglobulin ya atau tes antibodi tiroid peroksidase ya. Jadi ada antibodi yang kadang-kadang malah berlawanan dengan enzim tiroid peroksidase, jadi dia merusak ya. Sehingga nanti akan kacau ya konstelasi dari TSH, T3, T4 maupun juga keadaan metabolisme pasien. Bisa juga tes antibodi TSH reseptor ya. Jadi nanti ada banyak ya. Memang kalau untuk yang sifatnya autoantibody atau autoimun ini memang harus lebih spesialistik ya, ahli penyakit dalam ya terkait dengan keahlian endokrinologi ya. Itu untuk kita ya sebagai dokter umum ya harus mendalami yang ini saja, yang basic ini. Nanti kalau ada kesulitan atau ada ini ya bisa kita rujuk pada ahli endokrin ya, penyakit dalam ahli endokrin atau ahli spesialis penyakit anak ya yang mendalami endokrin. Nanti pelacakannya akan lebih mendalam. Ya, ada juga tes-tes T3 aptik ya. Ini juga menyangkut pemeriksaan radiologis ya. Ada juga tes kalsitonin ya untuk mengcross ya. Karena memang ada di situ letaknya ya, ada nanti di sana ada hormon paratiroid, ada hormon kalsitonin ya yang juga berpengaruh kepada penyakitnya. Ada juga tes tiroglobulin ya, tes TBG dan mungkin tes PBI. Jadi ini
tes-tes yang mungkin akan lebih memperjelas ya penyakit pasien ya. Tapi ini tidak sampaikan di sini ya, karena memang kaitannya dengan kebutuhan bagi dokter umum ya. Oke. Selanjutnya yang tes yang paling sering kita kerjakan juga ya secara klinis ya, dan dokter umum pun melakukannya, ya ini pemeriksaan yodium urin ya. Jadi ini sudah lazim kita sering lakukan ya. Ini khususnya pada daerah endemis ya, misalnya di lereng Merapi, Merbabu ya, atau mungkin gunung-gunung yang lain ya. Itu sering untuk mengetahui apakah intervensi kita ya untuk kadar yodiumnya sudah cukup belum ya. Kita cek urinnya saja. Jadi bukan dari darah tapi dari urin ya. Jadi kalau Anda lihat ya, misalnya dia di bawah 20 gram ya, per liter ya, dia menunjukkan ya defisiensi yang berat ya. Ya harus intervensi, bahkan mungkin harus diinjeksi ya. Injeksi namanya injeksi lipiodol ya. Lipiodol injection. Tapi kalau yang tengah-tengah atau moderate atau mild ya, ringan-ringan ya Anda berikan oral ya. Kalau misalnya sangat ringan ya bisa jadi cukup dengan garam-garam yodium ya, atau garam yang sudah disuplementasi yodium. Jadi ini untuk penanganan secara praktis di masyarakat ya, kita lakukan tes yodium urin ya. Sekarang banyak ya tes-tes ini dikerjakan ya secara massal ya, sering secara massal. Jadi kita ambil urinnya ya, orang-orang di daerah-daerah endemis kekurangan yodium ya, dan kita tes ya. Nah, ketika menunjukkan masih kurang ya, kemudian lakukan intervensi pemberian yodium. Karena memang syarat aktifnya hormon tiroid adalah adanya yodium. Pemeriksaan lain ya nanti akan dibahas ya oleh ahli radiologi ya, scan, USG ya, atau biopsi ya, ahli patologi anatomi. Nah, beberapa kelainan yang terkait dengan tiroid itu ada grave disease ya, ada thyroid nodule, ada Hashimoto ya, ada trauma karena ya kerusakan pada tiroid ya, ada juga cancer ya, ada juga defek pada kelahiran ya, atau ada juga namanya euthyroid syndrome ya. Ini saya hanya akan menyampaikan 3 saja ya, yaitu grave disease, Hashimoto ya, dan euthyroid syndrome. Jadi Anda harus ingat ya bahwa grave disease ya, jadi grave disease ini berkaitan dengan paling erat ya dengan wanita ya, satu ya. Dan sifatnya memang autoimun ya. Nah, mengapa disebut grave? Jadi grave itu kata-katanya kan kuburan ya. Jadi zaman dulu kalau sudah kena penyakit ini ya nggak lama lagi pasti masuk kuburan ya, meninggal artinya. Tapi sekarang sudah bisa ditangani dengan baik ya. Grave disease sudah bisa ditangani sehingga bisa sembuh total. Jadi bisa orang datang dengan exophthalmos ya, takikardi ya, dan keluhan yang sifatnya hiper ya, jari-jarinya tremor ya. Dan memang ternyata ini ada proses aktivasi sel-sel beta limfosit ya. Jadi sel beta limfosit ketika teraktivasi oleh sesuatu ya, kita nggak tahu sesuatunya itu apa ya, tapi yang jelas menjadi sangat aktif ya karena dipacu oleh sel beta ini. Jadi sel beta ini mengeluarkan antibodi yang bersifat stimulan ya, stimulan terhadap reseptor TSH. Jadi dia bentuknya mirip ya, mirip TSH. Sehingga seolah-olah organ tiroid dipaksa untuk menghasilkan T4 maupun T3 secara besar-besaran dan terus-menerus ya, nggak ada henti-hentinya. Sehingga orangnya terpacu ya metabolisme. Jadi ini memang sangat tragis ya, sangat mengerikan ya. Orangnya tekanan darahnya tinggi, nadinya naik ya, gelisah dan lain-lain ya. Matanya melotot ya. Ya ini bentuknya ini, kelainannya ini. Jadi prosesnya juga termasuk kelainan imunitas ya. Jadi ada pemacu ya, pemacu sel-sel beta ya, beta limfosit, sel B maaf, bukan sel beta, sel B ya, sel B limfosit mengeluarkan antibodi ya. Dan antibodi ini sifatnya mirip TSH. Terus diproduksi terus dan akhirnya
T4, T3 pun tinggi sekali dalam darah. Jadi ini khas dari Graves' disease. Nah, kemudian yang agak berbeda dengan Hashimoto ya. Hashimoto ini kelainannya seperti ini ya. Jadi ini saya percepat aja ya. Biar paham aja secara basic ya. Jadi kalau Hashimoto ini gambar yang sebelah kiri ya, yang hipo ya, hipotiroid ya, hipotiroid. Ya. Jadi memang ada bentuk ya, bentuk dari bentuk kelainan imun juga ya. Jadi kalau yang sebelah kanan itu Graves ya, yang Graves itu kepacu ya sehingga muncul antibodi yang mirip TSH ya. Sedangkan yang di sini malah justru antibodinya itu merusak ya, merusak folikel ya. Jadi itu bedanya di situ. Kalau yang ini bersifat seperti TSH sehingga memacu sehingga terjadi hipertiroid ya. Tapi kalau yang satunya lagi yang Hashimoto itu ada antibodi yang merusak ya. Merusak siapa? Merusak sel folikel ya. Jadi sel folikelnya akhirnya nekrosis, habis ya. Nah kalau yang dirusak sel folikelnya ya akhirnya pabriknya kan nggak ada sehingga terjadi hipotiroid. Jadi itu yang terakhir pada Hashimoto ya. Jadi yang banyak yaitu Graves' disease, yang kedua Hashimoto ya. Tapi ada satu lagi yang juga akan berpengaruh yaitu namanya erythrocyte syndrome ya. Jadi sindroma orang sakit ya, tapi nanti kalau dicek T3 T4-nya ya itu seringkali tidak menyolok ya penurunannya ya. Nah, mengapa ini terjadi? Karena ternyata ada sebagian besar atau kebanyakan ya bahwa yang dibuat bukannya T3 aktif tapi T3 inaktif, yaitu yang reverse tadi. Jadi secara klinis ya Anda menemuinya sebagai hipotiroid secara klinis ya. Jadi lemah ya, nampak ke arah gemuk ya. Tapi ketika dicek itu seringkali kadang normal ya, normal. Jadi T4 normal, T3 cenderung normal ya. Mengapa itu terjadi? Ya karena yang muncul T3 bukan T3 total yang aktif, tapi justru T3 yang inaktif, yaitu ya reverse T3. Jadi itu sebagai gambaran saja ya bahwa ada namanya erythrocyte syndrome ya. Yang kalau dilihat cek lab-labnya paling menurun sedikit-sedikit ya, tapi klinisnya kok lemah ya, hipotiroid. Itu terkait dengan ya ini beberapa penyakit ya yang berkaitan ya, seperti riwayat kanker ya, riwayat diabetes ya, riwayat luka bakar atau trauma ya, atau ada kelainan hepar, kelainan hati ya, atau infeksi-infeksi virus ya. Itu menampilkan keadaan yang hipotiroid ya. Meskipun nanti kalau dicek hampir menunjukkan normal ya. Dan ini terjadi karena tadi mayoritas adalah reverse T3 ya, bukan T3 aktif tapi T3 yang inaktif. Ya, saya kira itu untuk tiroid ya. Baik, ada yang mau disampaikan? Saya berikan waktu ya untuk diskusi. Ini hari pertama ya, hari pertama blog ini ya. Ya, saya kira mungkin persiapannya belum optimal ya, nggak apa-apa ya. Saya lanjutkan ke materi kedua ya, tentang diabetes ya. Kalau ini sudah lazim ya Anda banyak ketemu ya kasus-kasus diabetes ya. Ya, kalau di rumah kita kadang-kadang ya ada ya saudara kita yang terkena diabetes, itu berapa ya rutin ya kontrol ya, beberapa rajin cek ya, beberapa kadang-kadang cek gula darah sendiri ya. Jadi kita sudah mulai paham lah kalau ini ya. Nah, kita masuk ke aspek laboratorik DM ya. DM itu adalah kelainan endokrin ya, jadi ingat ya, endokrin ya, yang kemudian sederhana saja ditandanya dengan hiperglikemi. Jadi dua itu,
Kelainan endokrin dampaknya hiperglikemi, itu adalah diabetes mellitus. Dan nanti kaitannya dengan organ ya, yaitu pankreas. Jadi kita punya organ yang ada di dalam organ interabdomen ya. Interabdomen itu di situ ada liver ya, dekatnya ada empedu ya. Dan ada dekat usus ya atau duodenum ya, usus 12 jari ya. Nanti di situ melipat ya, melipat ada organ pankreas ya. Dan nanti ada khas lagi yaitu sel beta ya, sel beta yang ada di pulau-pulau Langerhans ya. Jadi sel beta inilah sebagai produsen hormon insulin. Jadi glukosa darah kita itu bisa dipakai ya atau bisa dikelola ya oleh otot ya, oleh liver ya. Itu harus ditransport ya atau dikirim oleh insulin. Jadi tanpa insulin nggak bisa digunakan ya di otot maupun di liver ya. Jadi yang khas memang dua organ itu, otot dan liver. Sedangkan kalau di otak kita ya, meskipun kita nggak punya insulin nggak masalah ya, karena sel-sel otak ini luar biasa ya, dia bisa mengkonsumsi glukosa ya dengan model difusi ya, jadi butuhnya berapa banyak nggak masalah ya, bisa digunakan ya, tanpa bantuan insulin ya. Tapi kalau otot atau liver harus dengan insulin ya. Dan kita ketahui kalau kita aktivitas ya, kita olahraga apalagi ya, kita melakukan gerak ya, itu kan yang kerja otot ya. Liver juga sama terkait dengan fungsi metabolismenya ya. Sehingga dia memang sebagai pusat regulasi metabolisme ya, liver itu juga harus diberi glukosa ya. Nah itu butuh insulin. Jadi dua organ itu yang utama ya, yaitu otot dan liver yang butuh insulin. Jadi Anda tahu ada GLUT itu glukosa transporter ya, ada GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4 ya, GLUT 5 ya. Jadi ini terkait dengan uptake glukosa ya. Jadi kalau di otak ya, di ginjal ya, di kolon ya, di plasenta eritrosit itu GLUT-nya GLUT 1 ya, dia tidak butuh insulin. Tapi kalau di muscle ya, di hepar ya, di otot jantung juga ya, atau di jaringan adiposa ya, itu kita butuh insulin ya, karena memang dia menjadi stimulan ya, uptake glukosa di organ-organ tersebut ya. Jadi Anda lihat gambaran skematiknya begini ya, jadi glukosa di dalam darah ya, ini glukosa ya, bentuknya segi 6 ini ya, ada segi 6 ya, dia akan masuk ya ke dalam membran sel ya. Itu harus melalui stimulasi insulin dulu ya. Nah insulin sendiri nanti dia harus masuk ke membran sel melalui insulin reseptor ya. Jadi ada namanya insulin reseptor. Setelah dia masuk ke dalam membran, dia masuk ke dalam sitoplasma ya. Dia akan menjadi pembuka ya, pembuka pintu tadi, pintu gerbangnya glukosa. Jadi kalau tidak ada insulin ya, tidak ada insulin yang masuk ke dalam sitoplasma ya, yang nggak akan ada glukosa yang diproses ya. Sehingga nanti glukosa dalam darah menjadi sangat tinggi. Nah ini pentingnya insulin ya, itu sebagai pembuka ya, masuknya glukosa ke dalam otot ya, otot jantung, otot lurik ya, itu untuk energi ya, kita butuh insulin. Sehingga kalau orang tidak punya insulin ya dia pasti akan lemah ya, atau namanya insulin ada resistensi insulin ya. Jadi Anda harus ingat ada gerbangnya ya, satu ya, gerbang glukosa, tapi ada juga insulin reseptor ya, tempat masuknya insulin ke dalam sitoplasma. Jadi ya dua-duanya harus berperan ya. Kalau salah satu nggak berperan ya akhirnya terjadi peningkatan glukosa darah.
Nanti pemacunya ya macam-macam ya, insulin dalam sitoplasma ya, memacu terbentuknya glikogen disimpan ya, dia juga memacu proses di dalam sel ya, glikolisis ya dalam sel ya untuk energi ya. Kemudian juga kalau kelebihan dia simpan dalam bentuk asam lemak ya. Jadi ini luar biasa ya pentingnya insulin ini. Membentuk glikogen ya, membentuk energi, proses glikolisis ya, dan menyimpannya ya dalam bentuk asam-asam lemak. Jadi kalau ada masalah dengan insulin ya akan bermasalah di banyak komponen. Jadi ini basic ya, basic biokimianya ini ya. Ya nanti ada pengaruh-pengaruh genetik ya dan lain-lain itu ada ya. Tapi ini basicnya adalah gambar ini. Nah, kadar gula ini unik ya, kalau di dalam sel ya dia akan bermanfaat. Ya. Tapi ketika ada di luar ya, di dalam darah ya, di dalam pembuluh darah meningkat ya dia akan bermasalah ya. Yang kita sebut glukotoksisitas ya atau racun gula ya. Jadi nanti akan memacu fungsi ya dari menekan fungsi ya, endotel ya. Menekan fungsi antar sel ya, meningkatkan agregasi trombosit ya, jadi buruk ini. Dan nanti dia juga erat kaitannya dengan keracunan ya, lipid ya, dan pemacunya pun pemacu ya penyakit-penyakit yang fatal yaitu stroke ya, jantung koroner. Jadi ini rentetan saja ya dari kejadian ya kelainan glukosa ya. Glukosa di dalam darah ya, ingat ya, glukosa dalam darah. Kalau glukosa dalam sel itu optimal ya, nanti akan diproses oleh insulin. Jadi sumber energi disimpan dalam bentuk glikogen ya, disimpan dalam bentuk cadangan energi yaitu asam-asam lemak. Jadi ketika tidak ada insulin atau ada resistensi insulin ya, kejadiannya akan sangat berkepanjangan ya, dan nanti akan muncul ya ada kelainan mikroangiopati dan makroangiopati. Untuk penyakit diabetes ini memang prosesnya dari pre dulu ya, pre diabetes ya, jadi tidak langsung jadi diabetes, tadi pre dulu ya. Setelah pre nanti akan muncul komplikasi ya, microvascular complication maupun macrovascular complication ya, nanti akan jadi penyakit-penyakit yang luas ya, ke retina, ke mata ya, ke ginjal ya, ke saraf ya, dan banyak organ. Ya, Anda tahu prevalensinya makin hari makin meningkat ya, karena juga gaya hidup kita juga menjadi sulit ya, terkendali ya ketika kehidupan seperti ini ya, penuh dengan ya menikmati hidup ya. Jadi cara menikmati hidup salah ya. Jadi kita menikmati hidup dengan banyak makan ya, dengan santai-santai kurang gerak ya, itu akhirnya diabetes menjadi meningkat. Ini tentunya memang kesalahan manusia sendiri ya. Jadi kalau dia hidup secara sehat, secara tepat ya sebetulnya tidak akan jadi diabetes, khususnya diabetes tipe 2 ya. Tapi ketika salah dalam melakukan aktivitas ya, itu akan menimbulkan ya keadaan diabetes mellitus. Nah, untuk pemeriksaan diagnosisnya ya tidak bisa tidak harus dicek glukosa darahnya. Jadi ada 3 ya teknik pemeriksaan. Yang pertama itu puasa ya, puasa dulu ya. Jadi puasa 8 jam sampai 10 jam ya. Kemudian ya kita cek darahnya. Dan sudahnya kita beri asupan makanan ya. Ya 1 porsi makan ya, makan siang yang artinya jumlahnya cukup besar ya. Ada nasi, ada lauk pauk ya, ada buah terserah ya. Nah, kemudian setelah 2 jam makan dicek ya, kita sebut gula darah ya, atau glukosa darah postprandial. Glukosa darah postprandial, PP namanya. Nah, kemudian ada juga yang tes dengan peroral ya, peroral
pemberian glukosa per oral atau TTGO ya. Jadi tes toleransi glukosa oral. Jadi TT itu tes, T-nya toleransi ya, G-nya glukosa oral. TTGO. Nah, khusus untuk spesimennya yang paling baik ya vena ya, bukan arteri, bukan kapiler ya, tapi darah vena. Itu standarnya seperti itu. Nah, puasanya juga tadi ada 8 jam minimal ya, tapi juga maksimalnya 12 jam. Jangan berlebihan. Kalau kelamaan puasa nanti ya relatif turun ya, jadi diagnosis tidak tegak nanti kalau kelamaan puasa. Kita batasi maksimal 12 jam. Nah, puasanya pun juga tidak puasa total ya, tapi masih boleh minum air putih ya. Jadi itu harus disampaikan ke pasien. Jangan sampai dia mengalami dehidrasi, mengalami kekurangan cairan. Tapi Anda harus sampaikan bahwa ini yang dipuasakan adalah makanan-makanan padat ya, makanan yang sifatnya itu dikunyah ya, kemudian ditelan ya. Jadi ini bukan total puasa tapi masih boleh ya, masih boleh minum air putih ya. Catatan ya, air putih ya, bukan air misalnya soft drink atau teh manis atau misalnya minum kelapa muda misalnya ya, bukan ya, tapi air putih. Dan waktu makannya pun juga harus diketahui ya, harus dibatasi maksimal 20 menit. Jadi tidak bisa santai-santai ya, sambil ngobrol kemudian sampai 1 jam 2 jam makan ya. Tapi harus maksimal 20 menit ya. Makan minumnya ada batasannya ya. Bisa juga dengan per oral ya, yaitu TTGO tadi ya. Jadi ini bisa ya. Jadi problemnya kalau TTGO di klinis itu orang sering enek atau pengen muntah ya ketika diberi glukosa oral. Sehingga paling praktis ya diberi makan saja, diberi nasi ya, nasi lauk pauk ya. Nanti baru kemudian 2 jam kemudian dites ya. Itu namanya 2 jam PP. Jadi harus dinasihatkan ke pasien secara benar ya. Jadi puasanya tidak puasa seluruhnya ya, tapi masih boleh minum air putih ya. Karena masalahnya kalau dia mengalami dehidrasi pun nanti juga bermasalah. Ketika dehidrasi misalnya kurang air ya, dia akan mengalami peningkatan ya konsentrasi glukosa ya. Jadi ini juga nggak pas juga ya. Jadi harus kondisi tidak dehidrasi. Nah, persiapannya pun juga harus disampaikan ya, jangan minum kopi sebelumnya ya, tidak merokok ya, jangan aktivitas fisik ya, jadi aktivitas biasa saja yang tidak mengeluarkan keringat ya. Juga secara emosional harus dijaga ya, jadi jangan sampai tes ketika misalnya ada kegiatan belajar mengajar ya, Anda ujian misalnya, ujian EB gitu ya, EB terus kemudian tes glukosa ya, nanti bermasalah ya. Jadi harus tenang. Jadi ada beberapa nasihat yang juga harus disampaikan ya sebelum melakukan tes glukosa ini. Yang paling sering kadang merokok itu ya, atau mungkin juga menyengaja misalnya bersepeda ya, di goes dulu misalnya, jadi akan bermasalah ya dengan hasil. Jadi jangan ada aktivitas ya selama ya 8 sampai 12 jam ya, ketika akan melakukan pemeriksaan glukosa puasa. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti kalau ada hasil ya puasa ya di atas 126 mg per desiliter, yaitu diyakini DM ya. Atau 2 jam setelah makan ya, atau tes toleransi glukosa oral tadi ya, minum glukosa 75 gram tadi, angkanya di atas 200 ya. Nah, bisa juga tes gula sewaktu ya, tapi ini kurang akurat ya. Jadi tes waktu itu ya kalau datang ke laboratorium tanpa persiapan langsung dicek ya. Kalau di atas 200 memang curiga ya. Atau mungkin kalau sudah ada klinis ya, kita bisa pastikan DM. Tapi ini perkecualian ya. Kalau kita ingin lebih mantap ya diminta puasa ya. Jadi ini sebetulnya yang paling utama adalah gula darah puasa ya, dan 2 jam PP yang utama itu. Nah, nanti ada namanya prediabetes ya. Prediabetes ada 2 kategori ya, ada GDPT, ada TGT ya. Jadi GDPT itu glukosa darah puasa terganggu. Anda bisa lihat ring
angkanya ya. Jadi kalau glukosa puasa antara 110 sampai dengan 125 ya. Sedangkan 2 jam PP atau TGO nyampe 140 itu GDPT. Tapi nanti kalau angkanya berbeda ya, terkait dengan TTGO-nya ya antara 140 sampai 199 itu kita sebut TGT ya, toleransi glukosa terganggu. Jadi ini semuanya prediabetik semua ini, baik GDPT maupun TGT ini prediabetes. Jadi biasanya umumnya orang tuh akan mengalami GDPT dulu ya, awalnya GDPT dulu, kemudian setelah GDPT dia akan menjadi TGT, menjadi TGT. Nah kemudian setelah TGT nggak terkelola ya akhirnya menjadi diabetes mellitus ya. Jadi sudah menjadi terminal ya ketika menjadi DM ya. Dan proses seperti ini biasanya akan ya, berkembang menjadi DM tipe 2 ya. Nah kemudian ada pemeriksaan untuk wanita hamil ya. Jadi ini namanya gestational DM ya. Jadi wanita hamil ini memang beberapa ya karena keberadaan janin ya terkait dengan fungsi-fungsi hormonal yang ternyata bisa berubah ya. Ada beberapa wanita yang akan mengalami diabetes ketika hamil. Jadi ketika tidak hamil normal ya, sehat. Ketika masih gadis ya, tidak hamil bagus ya. Tapi ada yang ketika hamil ya, kepacu menjadi gestasional diabetes. Nah, ini harus dicek ya. Nah, ceknya dengan angka-angka ini. Ketika fasting ya itu tidak lebih dari 95 ya. 1 jam puasa ya itu tidak lebih dari 180 ya. 2 jam ya setelah makan ya. Maaf 1 jam setelah makan ya, 2 jam setelah makan dan 3 jam setelah makan tidak lebih dari angka-angka itu ya. Ada 180, ada 155, ada 140. Kalau salah satu saja ya bergeser ke arah yang lebih banyak ya atau melewati angka normal ya, itu kita sebut gestasional diabetes mellitus. Jadi ini pemeriksaannya khusus ya, agak beda dengan orang yang tidak hamil ya. Ya angkanya cukup besar juga ya, bisa sampai 35% ya wanita hamil mengalami gestasional diabetes mellitus. Tapi yang mayoritas enggak ya, normal ya, tapi ada beberapa saja. Baik, selanjutnya kalau sudah tegak ya, kalau sudah tegak DM ya, baik itu dari tes glukosa puasa atau mungkin didapat dari 2 jam postprandial, salah satu ya menyimpang ya, kita kemudian kita tindak lanjuti ya, ini tipe apa ini, tipe 1 apa tipe 2 ya, ya paling ideal kita cek insulinnya ya. Tapi karena tes insulin itu mahal ya kita gunakan secara praktis pemeriksaan namanya C-peptide atau C-peptide ya. Jadi C-peptide ini merupakan bahan dasar ya atau bahan bakunya yang akan menjadi insulin ya. Ya gampangnya itulah, mudahnya itu ya si peptide ini, sehingga nanti bisa kita detek ya kalau si peptide-nya itu rendah ya dia memang tipe 1 ya, tapi kalau si peptide-nya masih relatif tinggi ya itu masuk tipe 2 ya. Tapi kalau ingin mantap ya silahkan aja tes kadar insulin ya. Tapi harganya mahal ya tes insulin. Yang murah itu C-peptide. Tes-tes lanjutan ya yang mungkin nggak jarang dikerjakan ya, terus terkait dengan autoimun ya, karena memang banyak proses yang menjadi diabetes ya, terutama diabetes tipe 1 ya, bukan tipe 2 ya, tipe 1 itu karena proses autoimun ya. Ya bisa cek ICA ya, IAA atau anti-GAD ya. Tapi ini juga kadang-kadang hanya untuk kepentingan epidemiologi ya, tapi ketika sudah tahu tipe 1 ya sudah keluar aja tipe 1 ya. Tapi kalau ya ingin penelitian ya, Anda ingin melakukan riset ya, itu bisa atas autoimun. Tapi kalau untuk pasien memang tidak bermakna ya. Jadi kalau untuk pasien ya cukup tadi puasa ya, 2 jam PP ya, kemudian tes C-peptide ya, itu aja cukup. Baik, saya lanjutkan ya untuk pemeriksaan pemantauan ya.
Nah, untuk pemantauan pasien DM kita gunakan ya parameter HbA1c ya dan fruktosamin ya, ada dua ya. HbA1c dan fruktosamin. Nah, untuk HbA1c ini memang paling sering dipakai ya karena dia bisa memonitor ya kadar glukosa yang terikat hemoglobin. Jadi HbA1c ini ikatan ya antara hemoglobin yang ada dalam darah ya dengan glukosa ya terikat ya. Nanti akan menghasilkan HbA1c. Tentunya kalau HbA1c-nya tinggi ya, itu dalam jangka 2-3 bulan memang dia sering mengalami peningkatan glukosa yang bermakna, sehingga HbA1c menjadi tinggi. Ini bisa untuk memantau 2-3 bulan ya terapi. Tapi kalau ingin lebih pendek waktunya gunakan fruktosamin ya. Jadi fruktosamin ini bisa untuk pemantauan ya, kontrol 2-3 minggu ya. Ini lebih awal ya kalau fruktosamin. Tapi karena ya masalah teknis ya kita nggak bisa minta pasien ya segera datang kontrol ya, biasanya ya 2-3 bulan ya setelah pengelolaan. Jadi yang paling praktis memang tesnya adalah ini, misal HbA1c ya, HbA1c untuk pengendalian glukosa. Nah, untuk pengendalian glukosa ini memang harus didasarkan pada ini, angka-angka indeks massa tubuh ya dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah HbA1c. Jadi paling gampang adalah cek HbA1c. Kalau dia di bawah 7 ya, itu sudah terkendali. Jadi kita sering gunakan cara praktis ya untuk melihat terkendali tidaknya glukosa pasien DM ya dengan melihat HbA1c-nya. Kalau dia di bawah 7 ya orang ini DM-nya terkendali. Tapi kalau sudah di atas 7 ya memang harus dikelola ulang ya secara cermat ya. Baik itu makan ya, minum ya maupun olahraganya ya dan obat-obatannya. Kemudian ada pemeriksaan untuk memonitor ya komplikasi ya. Jadi pertama kalau terkait komplikasi ke arah kelainan lipid ya Anda cek aja profil lipid ya. Total kolesterol ya, LDL, HDL ya, triglycerid ya. Itu untuk kemungkinan komplikasi aterosklerosis. Ya. Kalau untuk kemungkinannya nefropati ya, kelainan pada ginjal ya Anda rujuk tes mikroalbuminuri ya. Jadi kalau mikroalbuminurinya sudah tinggi ya, yang menunjukkan sudah nefropati ya, sudah ada kelainan pada fungsi ginjal. Untuk tes-tes ke mata ya, pemeriksaan retina ya, pemeriksaan retina ke ahli mata. Nah, ini ada pemeriksaan yang sering dikerjakan yaitu glukometer ya. Jadi glukometernya harus tepat penggunaannya ya, jangan digunakan untuk diagnosis, jangan ya, ini untuk monitor aja harian. Ini orang yang ingin lebih teliti ya dalam hal mengatur diet ya, mengatur olahraga ya, itu miliki glukometer ya. Nah, dengan cepat dia bisa mengetahui kadar glukosanya ya. Dan harganya pun tidak terlalu mahal ya, mungkin sekitar 400-500 ribu ya. Sudah dapat alat dan kit pemeriksaannya, bisa digunakan bisa sampai setengah tahun ya. Nanti beli ininya lagi tipsnya lagi ya, atau ininya lagi reagennya lagi ya, alatnya awet ya, bisa digunakan lama. Tapi ingat ya, alat ini jangan digunakan untuk diagnosis ya, tapi untuk monitor glukosa darah ya secara pribadi. Ada lagi pemeriksaan resistensi insulin resistance ya, yaitu HOMA-IR ya. Jadi HOMA-IR itu singkatan dari Homeostasis Model Assessment Insulin Resistance. Jadi ini ya termasuk prediabetes juga, prediabetes yang lebih awal ya, bukan GDPT, bukan TGT, tapi dia lebih awal. Nah, ketika ingin screening seperti ini ya, kita bisa periksa ya, periksa kadar glukosa puasa dan kadar
insulin ya ketika puasa ya, nanti ada pembaginya ya 22,5 ya. Nanti normalnya ya ini angkanya di bawah 2,5. Jadi kalau hasil HOMA-IR-nya di bawah 2,5 ya dia masih sehat walafiat ya, tidak ada prediabetes. Kita gunakan HOMA-IR, Homeostasis Model Assessment Insulin Resistance. Jadi ini yang paling dini ya. Kalau yang dia punya dana ya, punya fasilitas check up ya, bisa misalkan gula puasa dan insulin puasa ya, nanti masuk rumus ya, nanti kita lihat angkanya ya, kalau di bawah 2,5 dia betul masih fit ya, masih normal. Ya, baik, itu terkait dengan diabetes ya. Ada yang mau disampaikan? Jadi ini saya gabung sekalian ya, tiroid dan diabetes ya, karena ya terkait kepraktisan penyampaian ya. Jadi ini meskipun untuk minggu ini kan masih kasusnya tutorial itu masih kasus tiroid ya. Oke, saya pada adik-adik ada feedback ya atau komentar ya, silahkan. Baik, kalau tidak ada saya kira cukup ya apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami ya. Ya kalau enggak nanti saya beri PPT-nya yang Anda bisa pelajari lebih mendalam. Baik, kita akhiri untuk perkuliahan pada siang hari ini ya dengan berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan